Ibadah akan segera dimulai. Jemaat diminta untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita datang untuk memuji dan juga menyembah Dia dengan rasa hormat, takut akan kekudusan Allah. Sebab pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh ada, kita masih sehat, kita masih kuat, dan kita bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Di pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dan kita naikkan pujian yang berkata, "Ku bersyukur Bapa." Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna dalam hidupku, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam bersyukur
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari datang bersyukur di hadirat Tuhan buat semua kasih setianya, buat semua penyertaannya, dan buat semua rancangannya dalam hidup kita. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Sekalipun kita berada dalam situasi saat ini yang tidak mengenakan dan penuh dengan kekhawatiran, akan tetapi kita tahu Tuhan masih menyertai kita sampai pada saat ini sebagaimana kita ada. Naikkanlah syukur dan terima kasih-Mu kepada Tuhan.
puji Dia, dan sembah Dia di dalam doa syukur kita pribadi lepas pribadi. Dan datanglah dalam hadirat-Nya yang kudus untuk mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang telah kita perbuat, melukai hati Tuhan, melukai sesama kita. Kita menyerahkan kehadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Ada begitu banyak orang yang dalam seminggu terakhir ini tak boleh menikmati fajar pagi di minggu pagi ini. Karena situasi wabah pandemi COVID-19 yang begitu mencekam, bahkan sampai merenggut nyawa saudara-saudara kita. Tuhan, mereka yang terbaring sakit, Engkau pulihkan. Mereka yang telah berpulang menghadap tahta-Mu, Engkau hiburkan setiap orang-orang terkasih yang ditinggalkan. Tuhan, kami terlalu percaya bahwa setiap lembah kekelaman yang kami lewati, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan, semua badai yang kami alami boleh kami lewati bersama dengan Engkau, bersama genggaman tangan-Mu Tuhan, yang senantiasa menyertai kami, melingkupi kami, bahkan melindungi kami bagai biji mata-Mu Tuhan. Tuhan, hidup kami di dunia ini hanyalah sementara. Yang sedetik pun di depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika proses yang begitu berat boleh kami lewati, itu semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami Tuhan, dan layakan kami untuk kami ada dalam hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami, Tuhan kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Berita anugerah, dengarlah berita anugerah untuk kita semua, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa sulit karena pandemi, di tengah-tengah rasa takut yang mulai menerpa setiap umat manusia di dunia ini, dengan rasa khawatir, dengan rasa keresahan,
karena setiap hari banyak jiwa yang terpapar sakit sampai meninggal. Sehingga setiap insan sebagai manusia kita mulai berteriak meminta pertolongan Tuhan untuk menolong dan menjaga serta melindungi kita, umat manusia. Dalam Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita dengan cara dan waktunya Tuhan. Di setiap musim hidup yang kita alami dan terjadi, tak akan terjadi semua tanpa seizin Tuhan. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita angkat pujian yang berkata, "Tuhan selalu menolongku." Musim akan selalu berganti, selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk itu kita akan naikkan pujian dari KPPK nomor 27, dan pada ayat yang ketiga kita nyanyikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada kabar dosa yang mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, besar diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, dalam dunia yang tak tetap, tak terbasar dan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dalat, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan kesungguhan hati dan dengan semua orang percaya di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar dan menyambut firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Farid Yohanes. Dan kita angkat pujian sekali lagi yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Hidup
amarmu, Dia baru menyembahmu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menyiapkan dan merelakan diri, hati, dan juga semua keberadaan kami untuk dibentuk, untuk diingatkan, untuk dievaluasi oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kami terus memperjuangkan hidup kami untuk Tuhan proses menjadi pribadi yang mencapai kedewasaan iman, menjadi pribadi yang dengan tepat menggenapi kehendak Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi untuk kami boleh beribadah dan bersama-sama kami akan belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan menolong, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai, dan kiranya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan taruh di dalam diri hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu boleh disampaikan untuk kami semuanya. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah dan memberkati di sepanjang waktu jam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada saat Minggu pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah sekalipun kita tidak berjumpa satu dengan yang lain, sebab oleh karena keadaan, situasi, dan juga kondisi di Kota Sorong berkaitan dengan pandemi COVID, sehingga jemaat kita beribadah secara live streaming. Tetapi percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah yang tidak bisa dibatasi. Kasih-Nya, kuasa-Nya, dan juga berkat-Nya akan terus dicurahkan sekalipun di dalam persekutuan kita dibatasi. Mari bersama Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan, melanjutkan daripada tema selama beberapa minggu berkaitan dengan kitab 1 Tesalonika, dan saat ini kita masuk di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu, bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tema kita pada saat Minggu pagi ini adalah menjadi saksi yang dinamis. Menjadi saksi yang dinamis. Jemaat, di dalam pengertiannya, saksi di dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah berarti orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian. Saksi adalah orang yang dimintai hadir pada satu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Saksi adalah keterangan bukti dari sebuah pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Saksi adalah bukti kebenaran. Ini adalah pengertian saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saksi di dalam Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkan dari bahasa Yunani yang artinya adalah martus, diterjemahkan dengan seseorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, ia dengar, atau yang ia ketahui. Nah saudara, kata martus ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris martir,
yang berarti adalah seseorang yang membawa kesaksian melalui kematiannya. Kita percaya dan kita tahu kisah tentang Stefanus, martir pertama di masa awal daripada gereja mula-mula. Sampai pada kematiannya ia menyatakan kasih dan ia menyatakan bahwa ia disambut oleh Allah. Dalam perjanjian baru, kesaksian apa yang ia dengar, ia lihat, yang ia ketahui, yang ia nyatakan kepada orang lain, itu berkaitan erat dengan kemartiran. Karena memiliki akar dan juga sejarah yang mengikat. Itu adalah pengertian dari saksi. Nah, pengertian dari dinamis itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis itu adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak, menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Dinamis mengandung dinamika. Nah saudara, dari tema kita menjadi saksi yang dinamis, dari beberapa pengertian ini bisa kita simpulkan. Kesimpulannya adalah seseorang yang memberitakan tentang apa yang ia alami. Seseorang yang menceritakan, seseorang yang mengabarkan tentang apa yang ia alami, yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia ketahui tentang Kristus. Dengan penuh semangat, tetapi tidak hanya berhenti di sana, ia membuktikan di dalam dirinya tentang kebenaran Kristus seperti yang ia beritakan. Saudara, maksudnya adalah saksi yang dinamis adalah seorang Kristen yang memberitakan tentang apa yang ia alami secara pribadi, tentang pengenalannya akan Kristus. Dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dengan penuh gairah, oleh karena ia menikmati apa yang ia dapat ketika ia mengenal tentang Kristus. Tetapi tidak hanya cukup untuk ia memberitakan, untuk ia menyampaikan, tetapi seorang saksi yang dinamis adalah ia juga membuktikan bahwa kebenaran Kristus itu juga ada pada hidupnya seperti apa yang ia beritakan. Saudara, suatu kali ada seorang penjual obat di pinggir jalan. Kemudian bapak ini dia berteriak di pinggir jalan, "Ayo mari, saya ada jual obat ini obat ampuh. Obat ini obat mujarab. Ini adalah obat penumbuh rambut. Bagi bapak-bapak yang rambutnya habis, baik depan, tengah, belakang ataupun sudah bersih, oles dengan obat ini, mujarab, itu pasti akan tumbuh rambut." Tetapi sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, tidak ada satu orang pun yang membeli obat yang dijajakan oleh bapak ini. Tahu kenapa? Karena ia sendiri botak. Bagaimana mungkin ia bisa meyakinkan tentang kebenaran yang ia sampaikan bahwa obat ini adalah obat yang mujarab, salep ini adalah salep yang mujarab untuk membuat orang yang botak bisa tumbuh kembali rambutnya, sedangkan dia sendiri botak. Seorang hamba Tuhan, Pendeta Craig, dia berkata bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk hanya duduk di sudut lapangan dan menyoraki apa yang sedang dia kerjakan. Pendeta Craig dia berkata bahwa dia tidak pernah meminta kita hanya untuk duduk diam manis di sudut lapangan untuk sekedar mengamati lalu bertepuk tangan dan bersorak atas apa yang Kristus sudah kerjakan. Artinya adalah karya Kristus melalui penebusan, karya Kristus melalui penyalipan adalah tanggung jawab daripada semua orang-orang yang sudah ditebus untuk ia menjadi saksi yang dinamis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam bagian yang kedua. Apa alasan? Apa alasan bahwa kita harus menjadi seorang Kristen, menjadi saksi yang dinamis?
Kenapa menjadi seorang saksi menceritakan tentang Kristus yang sudah kita nikmati, yang sudah kita alami, tetapi juga diri kita membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam kita sebagai bukti kebenaran adalah sebuah kewajiban dan bukan pilihan. Alasannya adalah oleh karena kalau kita baca di dalam ayatnya yang keempat, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Bahwa Ia telah memilih kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, alasan kenapa saudara dan saya harus menjadi saksi yang dinamis adalah oleh karena pilihan Allah. Slide-nya next. Kata pilihan dari bahasa Yunani ekloge yang artinya adalah dipilih atau seleksi ilahi, divine selection. Ini adalah satu pengertian yang digunakan secara khusus. Kata ekloge ini adalah tindakan kehendak bebas Allah. Sebelum dunia dijadikan, Ia menetapkan untuk memilih siapa orang-orang yang akan menikmati berkat Allah. Siapa orang-orang yang akan Ia selamatkan kepada orang-orang tertentu di dalam pilihan Allah, dan itu berdasarkan kehendak bebas Allah. Karena itu di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, alasan kenapa saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang dinamis, oleh karena Allah secara khusus telah memilih kita. Allah secara khusus telah menyeleksi di dalam keilahiannya, di dalam kehendak bebasnya. Sebelum dunia dijadikan, Ia menetapkan siapa yang Ia pilih. Dan terpujilah nama Tuhan jikalau kita adalah bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Dave Hagelberg dia berkata seperti ini. Manusia tidak dipilih karena telah atau akan memilih Allah. Tetapi manusia itu dipilih karena dikasihi oleh Allah. Alkitab tidak memberi alasan yang lainnya. Allah memilih saudara dan saya bukan oleh karena kecakapan kita. Predestinasi Allah bukan oleh karena apa yang ada pada kita yang menjadi sebuah kebanggaan, yang menjadi ukuran dunia. Dunia ini boleh menganggap bahwa dia penting oleh karena apa yang ia miliki. Dunia menganggap seseorang penting oleh karena posisi ataupun jabatan. Ada kualifikasi-kualifikasi tertentu yang menjadi ukuran dunia, dan itu bersumber kepada orang itu. Tetapi bagi Allah, pilihan Allah untuk menetapkan siapa yang Ia pilih untuk menikmati berkat keselamatan adalah oleh karena ketetapan Allah sendiri, dan bukan oleh karena siapa kita, tetapi semata-mata oleh karena Allah mengasihi kita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa akan pernah menyelami rahasia akan apa yang Allah pikirkan. Tetapi terpujilah nama Tuhan jikalau saudara dan saya adalah bagian dari bilangan orang-orang yang Allah tetapkan sebelum dunia dijadikan untuk kita menetapkan iman kepada Kristus Yesus Allah yang hidup itu. Saudara, pilihan Allah bukanlah hak manusia. Sekali lagi, pilihan Allah bukanlah hak manusia. Dan ketika Allah memilih, bukanlah sebuah kewajiban Allah untuk Ia harus menetapkan, untuk Ia melakukan apa yang menjadi, yang dirasa itu menjadi hak manusia. Allah tidak pernah bertanggung jawab kepada siapapun. Allah mandiri di dalam keberadaannya.
Allah tidak bisa dituntut, karena itu pilihan Allah, bukanlah hak manusia. Pilihan Allah adalah anugerah berdasarkan akan keputusan dan juga kehendak ilahinya. Sebab itu John Stott, seorang teolog Kristen, dia berkata, pemilihan Allah pada dasarnya adalah rahasia yang hanya diketahuinya sendiri. Pemilihan Allah atas siapa yang ia akan menyatakan berkat keselamatan. Pilihan Allah untuk menetapkan jiwa-jiwa untuk menjadi saksi memperkenalkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pada dasarnya pemilihan itu adalah rahasia Allah yang hanya diketahui oleh Allah sendiri. Kemudian biasanya ada timbul dua pertanyaan tentang konsep pilihan Allah ini. Kalau begitu Allah tidak adil dong. Di mana keadilan Allah? Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Saudara, saya membaca satu berita online pada saat Pak Jokowi sedang mengunjungi di NTT, di Lembata. Pada waktu itu terjadi bencana banjir bandang. Ketika ia mengunjungi, lalu kemudian dia memanggil seorang anak muda, namanya Fransiskus. Dengan penuh takut, agak sedikit malu karena dia berkata dia punya celana robek-robek. Pak Presiden panggil. Kalau lihat dirinya, waduh, Pak Presiden panggil. Apa kelayakan saya sampai Pak Presiden Jokowi panggil saya ya? Tapi kemudian dia mendatangi, menghampiri Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi dia melepas jaket merahnya. Lalu Pak Jokowi yang memasangkan kepada anak muda ini. Dia dengan penuh sukacita ketika dia diwawancarai, dia senang sekali. Bahkan dia berkata, sampai rumah jaket ini tidak akan mau saya cuci. Supaya bau dari Pak Jokowi itu tetap nempel di jaketnya. Padahal di situ banyak orang, banyak anak-anak muda, banyak pejabat-pejabat mungkin. Ketika Pak Jokowi panggil, mari sini anak muda. Ketika Pak Jokowi memberikan jaket ini kepada anak muda ini, bolehkah orang-orang di sekitarnya mengatakan, loh kenapa Pak Jokowi pilih dia? Pak Jokowi nggak adil. Tidak, bukan? Itu adalah hak prerogatif dari Pak Jokowi karena dia tidak bertanggung jawab. Dan bukan menjadi sebuah tuntutan hak untuk ia lakukan, karena itu bukan kewajiban untuk ia memberikan. Itu berdasarkan daripada keputusannya secara mandiri. Saudara, ini juga sama seperti kalau dulu kita pergi ke tembok Berlin, malam minggu rame. Dari ujung sampai ujung orang jualan ikan bakar. Lalu kemudian, kalau kita pilih salah satu warung ikan bakar, bolehkah warung sebelahnya dia iri hati dan berkata, Bapak ndak adil. Kenapa Bapak kok masuk di warung ikan bakar yang ini? Kenapa Bapak nggak masuk ke saya? Kalau Bapak masuk ke situ, Bapak juga harus beli di saya. Tidak, bukan? Saudara, bukan kewajiban kita untuk membeli, dan juga bukan hak mereka untuk memaksa kita membeli. Itu adalah keputusan berdasarkan kehendak bebas kita. Kita mau makan di mana? Dan kita mau makan apa? Nggak bisa dikatakan bahwa kita tidak adil. Demikian juga Allah. Ketika ia menetapkan keputusannya, maka tidak bisa satu orang pun yang mengatakan bahwa Allah tidak adil. Pertanyaan yang kedua, kalau memang Allah sudah tetapkan sebelum dunia dijadikan siapa-siapa yang akan ia selamatkan, kalau begitu tidak perlu lagi ada pemberitaan Injil. Oh salah. Doktrin tentang pemilihan Allah bukan membuat penginjilan tidak perlu, malah sebaliknya. Malah sangat diperlukan. Karena melalui pengabaran dan juga penerimaan akan berita keselamatan, maka tujuan rahasia Allah kepada pribadi-pribadi itu diungkapkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ketika ia memberitakan berita amanat agung, sampai pada kedatangan pada kali yang kedua,
menjadi saksi yang dinamis adalah panggilan setiap orang yang sudah ia pilih dan yang sudah ia tebus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipilih, kalau kita ditetapkan, kalau kita ditunjuk oleh Allah sebagai anak Allah dan itu adalah anugerah, bukankah itu lebih daripada cukup bagi saudara dan saya sebagai satu alasan untuk kita menceritakan, untuk kita memperdengarkan, mengabarkan, tetapi juga mempertontonkan tentang karya Allah di dalam hidup kita secara pribadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlepas bagaimana peristiwa kita menetapkan untuk kita percaya kepada Kristus, bisa jadi saya ada dalam lingkungan keluarga Kristen, lingkungan yang beragama Kristen, tetapi tidak secara kebetulan kakak perempuan saya pada saat saya kelas 3 atau kelas 4 SD malam-malam, dia panggil saya di kamar, lalu kami duduk di kasur, lalu ia menceritakan tentang Kristus. Demikian juga dengan pengalaman saudara, bagaimana saudara menetapkan hati untuk menanggapi panggilan dan juga pilihan Allah ketika saudara menetapkan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semuanya ada dalam rancangan dan juga pilihan Allah, dan itu lebih daripada cukup untuk kita mensyukuri atas anugerah Allah, untuk kita menjadi saksi, menceritakan, mengabarkan, memperdengarkan, tetapi juga mempertontonkan karya Allah melalui hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam bagian yang ketiga dan bagian yang terakhir. Apa yang menjadi ciri dari saksi yang dinamis? Apa yang menjadi ciri dari saksi yang dinamis? Kita akan lihat di dalam ayatnya yang selanjutnya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, ada dua setidaknya ciri menjadi saksi yang dinamis di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah menjadi penurut Tuhan. Ciri saksi yang dinamis adalah menjadi penurut Tuhan. Diterjemahkan dengan mimetes yang diartikan penurut, pengikut, atau peniru. Artinya adalah ciri daripada saksi yang dinamis, dia menjadi peniru Tuhan. Dia menjadi imitasi dari Tuhan. Menjadi saksi yang dinamis cirinya adalah dia memiliki kemiripan, dia memiliki kesamaan, ia memiliki keserupaan dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buah iman dari Injil yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu mendatangkan perubahan hidup kepada jemaat di Tesalonika yang nampak kepada kehidupan karakter mereka, yang nampak kepada kehidupan kebiasaan mereka, dan mereka diubahkan menjadi manusia baru. Nah saudara, sebagai manusia baru, maka ia tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat. Tuannya bukan lagi dosa, maka ia tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tetapi dituntun oleh Roh Allah. Sehingga dalam tuntunan itu, sebagai seorang murid akan serupa dengan sang guru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus tanpa mau diproses sama seperti Kristus adalah saksi dusta. Menjadi saksi Kristus
mendeklarasikan sebagai orang pilihan Allah, mendeklarasikan sebagai pribadi yang ditetapkan oleh Allah, sebagai seorang yang berkata bahwa saya beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi jikalau ia tidak mau diproses di dalam perjalanan hidupnya untuk sama seperti Kristus, maka ia adalah saksi dusta. Maksudnya apa? Seperti pendahuluan berkaitan dengan makna atau kesimpulan. Menjadi saksi tidak cukup hanya menceritakan, mengabarkan. Tetapi menjadi seorang saksi adalah harus sama seperti sebagaimana Kristus. Sama seperti perspektif yang dimiliki oleh Kristus. Sama seperti bagaimana dia memandang dan juga menilai sesuatu, sama seperti Kristus. Sama seperti ketika ia menanggapi keadaan-keadaan, sama seperti Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyampaikan, menceritakan, menyaksikan Kristus yang tidak dilihat kepada orang lain akan menjadi efektif ketika orang lain melihat Kristus di dalam hidup kita. Sekali lagi, menyampaikan, menceritakan, menyaksikan Kristus yang tidak terlihat akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang akan membawa jiwa-jiwa untuk dibawa kepada pengenalan akan Kristus, akan efektif ketika orang lain melihat Kristus hidup di dalam hidup kita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang berdosa. Kalaupun kita disebut sebagai orang benar dan orang kudus, itu adalah oleh karena ketetapan Allah. Ketika ia memposisikan kita dan juga memindahkan kita, mengkhususkan kita sehingga kita disebut orang kudus dan orang benar. Tetapi dalam proses pengalaman hidup, bisa jadi saudara dan saya juga jatuh bangun di dalam menjalankan akan panggilan Allah di tengah-tengah dunia. Tetapi maksudnya adalah biarlah kita memiliki keinginan, kemauan dan juga kerelaan untuk mau diproses dan juga dibentuk oleh Tuhan. Sekalipun kita punya potensi untuk juga jatuh di dalam dosa. Tetapi maksudnya adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, berupaya mendoakan, menyerahkan diri, hati, pikiran dan juga hidup untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus, untuk memiliki kerendahan hati, untuk memiliki kerelaan ketika memang Tuhan menghantam kita untuk membentuk kita, melembutkan kita, sekalipun itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi tidak ada jalan lain. Kerelaan untuk diproses oleh Tuhan membawa kepada jalan untuk kita sama seperti Kristus. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan ayat 23, ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tidak ada tipu muslihat yang ia pertontonkan dan ia tunjukkan. Seperti itu jugalah gambaran keteladanan yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti untuk kita
bisa memiliki kemiripan dengan Dia. Ketika ia dimaki, ia tidak membalas dengan makian. Ketika kita disakiti, sama seperti Kristus, ia tidak membalas dengan menyakiti orang. Bagaimana dengan kita? Kalau kita rindu menjadi saksi yang dinamis, menegaskan akan ungkapan syukur atas pilihan Allah, gambaran yang tepat yang ia sudah tunjukkan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan adalah sebuah perjuangan untuk menjadi gambaran yang sama untuk kita lakukan. Sebagai seseorang yang terkenal pada waktu itu, oleh karena ia melakukan begitu banyak mujizat, ia tidak pernah memandang muka. Ia berteman dengan pejabat, dia berteman dengan pengemis, dia berkawan dengan orang yang tersingkirkan, orang-orang kusta. Ia menumpang kepada pemungut cukai di rumahnya. Ia tidak membeda-bedakan, ia tidak memandang muka. Dan sebagai rakyat jelata, Tuhan Yesus dia tidak pernah menjilat untuk mendapatkan posisi. Tidak pernah ia mengorbankan kebenaran hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi terhadap ketidakbenaran. Sekalipun ia menghadapi gencetan, tantangan, hinaan, dan lain sebagainya. Di tengah kesakitan penyalipan, ia masih bisa mendoakan untuk Allah menyatakan pengampunan bagi mereka. Saudara, saya tahu menjadi sebuah pengalaman kita bersama, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bukan sesuatu yang gampang, tetapi bukan berarti sesuatu yang mustahil. Ciri yang kedua adalah berani menderita. Di dalam ayatnya yang ke-6 bagian terakhir, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, pada waktu itu mendeklarasikan diri sebagai orang Kristen, maka secara otomatis itu menempatkan kepada warga kelas 2 yang banyak tidak disukai. Ketika mengikrarkan dan juga mendeklarasikan sebagai pengikut jalan Tuhan, sebagai pengikut jalan Kristus, maka bersiap-siaplah pada waktu konteks waktu itu untuk dibenci, untuk dijauhi, bahkan mendapatkan aniaya. Kata penindasan itu adalah diterjemahkan dengan klipsis, yang artinya adalah tekanan, yang artinya adalah menderita atau derita, terbebani, yang artinya adalah penganiayaan, kesengsaraan atau kesulitan yang menyebabkan rasa sakit. Ini adalah rasa sakit dalam semua aspek, sakit jasmani maupun sakit batin. Dibenci itu sakit ya. Disalahpahami itu sakit. Dijauhi itu sakit. Tetapi juga dianiaya juga adalah sebuah rasa sakit. Ada seorang penulis Kristen, dia berkata seperti ini. Orang menilai berharganya berita yang Anda bawakan dari pengorbanan yang berani Anda berikan.
Orang menilai berharganya berita yang Anda bawakan dari pengorbanan yang berani Anda berikan. Saudara, semua para rasul, semua orang-orang percaya di masa gereja mula-mula, mereka mempertaruhkan berita yang sangat berharga tentang Injil keselamatan adalah berita yang berharga. Dan keberhargaan akan berita kebenaran itu ditunjukkan dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kalau orang sudah berani sampai mati terhadap apa yang ia percaya, maka bagi orang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi bisa jadi juga di tengah-tengah dunia ini ada orang yang berani mati yang dinilai berharga sebetulnya sangat tidak berharga oleh karena kesalahan di dalam perspektif dan juga persepsinya. Tetapi maksud saya adalah bagi kehidupan seorang saksi yang dinamis, berani menderita adalah panggilan salib, dan itu ketika berani menderita atas berita kebenaran yang dikumandangkan oleh orang percaya, maka sesungguhnya itu akan menjadi sebuah kesaksian untuk orang kemudian boleh melihat betul dia pegang prinsip kebenaran sekalipun ia harus menanggung begitu banyak penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada kesempatan untuk kita mendapatkan keuntungan, tetapi kemudian ketika kita berkata, saya menolak oleh karena itu adalah sesuatu yang tidak berkenan, orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang jarang menjadi sebuah keputusan. Karena dunia ini memberikan satu filosofi, dapatkan sebanyak mungkin dan tidak pedulikan bagaimana cara mendapatkannya. Tetapi bagi kita orang percaya, tidak cukup hanya sekedar mendapat, tetapi bagaimana cara, proses, dan juga apakah itu adalah kehendak dan juga izin Tuhan. Kalaupun secara sengaja kita berkata tidak, oleh karena itu bukan kehendak Tuhan dan konsekuensi ada kerugian yang kita alami, sebetulnya itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Kristus dan para rasul, jemaat gereja mula-mula, mereka sampai kepada darah, nyawa, dan juga diri mereka untuk pemberitaan pekabaran Injil keselamatan. Saudara, bukankah seperti kita ketahui bersama seperti di tanah Papua, oleh karena darah martir hamba-hamba Tuhan yang dicurahkan atas tanah ini, kekristenan boleh bertumbuh. Oleh karena ada pribadi-pribadi yang menjadi saksi yang penuh dengan semangat, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan apa yang mendatangkan kenyamanan bagi dirinya sendiri, bahkan boleh dikatakan apa yang dianggapnya paling berharga yaitu nyawanya pun ia berani pertaruhkan dan persembahkan kepada Allah. Oleh karena Allah di dalam Kristus Yesus sudah mempersembahkan hidupnya, sudah memberikan hidupnya untuk penebusan. Dan bukan menjadi sebuah kehilangan, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh menjadi saksi yang dinamis, yang menunjukkan akan ciri untuk kita sungguh-sungguh merenungkan secara pribadi. Apakah kekristenan kita sudah sampai kepada standar yang Allah tetapkan? Apakah kekristenan kita adalah sebuah kesungguhan akan proklamasi, pernyataan akan pilihan Allah yang kita tunjukkan di dalam
keseluruhan hidup kita untuk menjadi saksi Kristus Yesus Tuhan kita. Ada banyak jiwa di sekitar kita, ada banyak jiwa di luar sana. Jadilah terang, jadilah garam, tidak hanya memperdengarkan, tetapi kiranya kita mampu ditolong oleh Tuhan untuk mempertontonkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Tuhan yang telah meninggalkan segala kenyamanan, kemuliaan dan kehormatan sorgawi, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyatakan cinta dan juga kasih sampai kepada kematian. Terima kasih atas pilihan Allah, pengorbananmu, dan ketetapanmu untuk memilih kami di tengah-tengah jemaatmu pribadi lepas pribadi, menjadi orang-orang bilangan yang diselamatkan, bilangan orang-orang yang menikmati kasih karunia, bukan oleh karena apa yang ada pada kami, dan bukan oleh karena siapa kami, dan bukan oleh karena kecakapan kami, tetapi sesungguhnya oleh karena rahasia kasih Allah atas kami. Jikalau kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang adalah debu, yang adalah hina, pribadi-pribadi pemberontak, pribadi-pribadi yang menyangkal akan kekudusan Allah tetapi yang dikasihi oleh-Mu. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jikalau kami yang menyakiti Tuhan, Engkau mencintai kami terus-menerus dengan kasih yang kekal. Maka ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kami berdoa kiranya kasih Tuhan itu boleh kami renungkan. Kasih Tuhan itu boleh menjadi pengalaman kehidupan kami yang kami syukuri. Dan kasih Allah itu boleh kami perdengarkan, boleh kami sampaikan, pengalaman hidup kami secara pribadi bersama dengan Tuhan menjadi sebuah kesaksian untuk orang lain pun juga boleh menikmati kasih Allah. Biarlah kami boleh mempertontonkan akan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa bukan sesuatu yang mudah karena kecenderungan akan kedagingan, kenyamanan diri, dan tipu muslihat dari si jahat dunia ini menjadi satu potensi untuk kami mengingkari akan kasih karunia-Mu. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kami berkomitmen sekalipun kami pernah jatuh, tetapi kami tidak akan pernah undur menyatakan diri kepada Tuhan, untuk menyatakan janji kepada Tuhan, untuk kami rindu untuk diubahkan. Kami rela untuk Tuhan proses dan Tuhan bentuk. Tuhan tolong kami. Biarlah kami sama seperti Engkau. Jikalau Tuhan dapati kami adalah orang-orang yang mudah marah, kami belajar untuk menjadi orang yang sabar seperti Engkau. Jika kami merasa bahwa kami lebih memikirkan diri kami sendiri yang mendatangkan keuntungan bagi diri kami sendiri, kami belajar untuk kami keluar dari diri kami dan dari kenyamanan kami, lalu melihat akan apa yang bisa kami lakukan untuk mendatangkan berkat dan juga mempermuliakan Tuhan. Jika Engkau dapati kami adalah orang-orang pendendam, kami adalah orang-orang yang senang menyimpan kepahitan dan menikmati kepahitan. Jikalau kami adalah orang-orang yang secara konsisten mampu
untuk menjalani satu relasi dalam permusuhan. Tuhan, tolong kami supaya sama seperti-Mu, memberi diri dan juga hati untuk melepaskan pengampunan. Jikalau kami adalah orang-orang yang suka mendendam, kami membalas orang-orang yang menyakiti kami, kiranya kami sama seperti Tuhan, dan tolong kami untuk menantikan keadilan Allah. Jikalau kami adalah orang-orang yang memandang muka, jikalau kami mengikuti akan standar dunia ini, tolong kami supaya kami sama seperti Engkau di dalam penilaian dan juga perspektif ilahi. Jikalau Tuhan memandang kami adalah orang-orang yang berkompromi dengan ketidakbenaran oleh karena ada keuntungan yang kami dapatkan. Jikalau kami, Tuhan, dapati adalah orang-orang yang kompromi dengan dosa oleh karena ada sesuatu yang menambah akan pundi-pundi kami, kiranya kami ditolong untuk sama seperti Tuhan, menegaskan tentang prinsip kebenaran. Tuhan, tolong hamba-Mu dan tolong kami yang beribadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan. Tuhan memberkati di tengah-tengah situasi yang ada, di dalam kesulitan-kesulitan, di tengah-tengah pandemik. Kami percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Yang sakit, Tuhan bermurah hati untuk melawat jemaat-Mu, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menganugerahkan pengharapan kepada jemaat Tuhan yang lemah tubuh, dan percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan menganugerahkan pengharapan, menambah-nambahkan iman untuk kami sekalian. Yang mengalami pergumulan, tekanan hidup, Tuhan berikan solusi, berikan jalan keluar, dan tuntun kepada pemulihan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Bakti Barus dan juga untuk Bapak Roflin Kristeverio Wedekam yang berulang tahun pada hari ini. Berdoa menyerahkan untuk Saudara Nathanael Yohanes tanggal 12 dan juga untuk Saudara Farli Kanserano Jabi tanggal 17. Untuk keempat jemaat Tuhan dan juga mungkin ada jemaat Tuhan yang lain yang belum terdata, berkat-Mu atas kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka boleh menikmati satu ungkapan syukur oleh karena satu anugerah yang Tuhan berikan dan percayakan. Biarlah di hari yang ke depan mereka boleh semakin lebih lagi untuk setia dan juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan jikalau jemaat-Mu akan memberikan persembahan, Tuhan memberkati, kiranya dengan penuh sukacita boleh membawa, mempersembahkan yang terbaik karena semuanya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Emma Ang yang tadi pagi subuh Mama kekasih Tuhan panggil. Kami sungguh bersyukur jikalau Tuhan menganugerahkan umur yang panjang bagi Ama dan kesempatan untuk menjadi berkat bagi keluarga besar. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga dengan penuh sukacita boleh mempersiapkan keluarga untuk mereka boleh memberikan rasa hormat melalui prosesi sampai kepada pemakaman. Tuhan menolong. Ini doa syukur kami dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat Minggu pagi ini. Kita akan menyanyikan doksologi dan diakhiri dengan pujian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah diperdengarkan kepada saudara. Hiduplah di dalam kebenaran dan juga di dalam kehendak-Nya. Jadilah saksi Allah yang dinamis dengan penuh semangat dan antusias, memperkenalkan, memperdengarkan Kristus, tetapi juga yang mempertontonkan Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai pada kedatangannya menjemput para salehnya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil waktu teduh sejenak mengucap syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.